Begitu masuk itu impresinya nih bener-bener luas teman-teman. Jadi kita bisa banget untuk pakai sofa untuk 3 seater, tapi bukan 3 seater yang kecil, tapi 3 seater yang bener-bener besar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini unik nih teman-teman. Jadi ceritanya kita dapat satu kabar kalau ada satu rumah yang lokasinya itu ada di Telaga Golf Sawangan, yang punya row itu 25 meter teman-teman. Ini gede banget. Terketabrak ya. 25 meter nih teman-teman. Dan harganya cuma 1,8 miliar. Dan yang lebih kerennya lagi, ini lokasinya itu deket banget sama Sila Sawangan. Yuk, sekarang kita mau lihat rumahnya. Ini adalah Livingstone. Luasnya itu ada di 124 meter persegi untuk tanahnya, sedangkan bangunannya itu ada di 184 meter. Gede banget loh. Dan harganya cuma 1,8. Yuk kita bahas dari atas. Kita bisa lihat ini tuh modelnya atapnya rata, teman-teman. Tapi sebenarnya atapnya nggak rata. Di atasnya itu masih ada genteng ya. Kalau teman-teman mau bikin model seperti ini, ya itu bagian depannya harus ditinggiin, dikasih sisa sedikit supaya nanti bisa ada atap miring ke belakang dan dari depannya tetap kelihatan rata. Sampingnya ini kalau teman-teman lihat, ini adalah conwood. Dan ini adalah conwood yang model terbaru teman-teman, karena dia ada garis tali airnya yang kecil-kecil ini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari satu material fasad bangunan yang bisa ngebikin rumahnya kelihatan tinggi, tapi tetap ada elemen kayunya, teman-teman bisa pakai conwood yang model seperti ini. Dan bayangin nanti kalau malam, itu ada spotlight yang nembak ke atas. Dia akan ngebikin kurva ke atas begini, yang akan mengekspos si conwood ini. Bayangin deh, si kayu-kayu itu akan diekspos sama satu spotlight berwarna kuning. Harus kuning teman-teman, kenapa? Karena kalau warna kuning itu, dia akan ngebikin material bangunan itu lebih ke-expose, lebih indah, lebih hangat. Kalau kita lihat ke sampingnya, ini ada tambahan lagi nih. Ada sesuatu yang maju ke depan begini. Tapi majunya itu, dia bukan kotak-kotak aja, tapi ada kemiringannya. Seperti yang gue bilang, kalau kita sekarang mau bikin satu rumah yang menarik itu harus ada permainan maju mundur dari rumahnya. Kalau teman-teman lihat, ini warna coklat ini, si bagian conwood ini dia udah maju. Habis itu dia mundur ke belakang, dikasih satu kaca yang kayaknya di situ kamar mandi, teman-teman. Itu dia gunain kaca es. Habis itu ada tambahan ini. Habis itu teman-teman bisa lihat lagi, yang hitam-hitam itu adalah topi-topiannya. Dia maju gini teman-teman. Dan yang uniknya, dia agak sedikit miring. Barulah ini bagian yang utamanya, yang menjadi bagian paling menarik dari fasadnya ini, yang warna putih itu dia juga nonjol ke depan. Dan itu ada balkonnya. Coba deh teman-teman bayangin, sebenarnya kalau putih-putih ini disambung ke situ, langsung bisa-bisa aja, cuman nggak akan menarik. Makanya ada permainan maju mundur ya, di bagian sininya tetap dimundurin. Ya itu teman-teman, kalau kita mau bikin satu rumah itu ya, kalau mau bentuknya unik, harus ada permainan maju mundurnya, tentu ngeluarin uang lebih banyak, tapi hasilnya bisa menarik seperti ini. Dan yang keren ya, sirip ini, itu dia menghalau matahari dari samping nih teman-teman. Jadi area balkonnya itu akan lebih adem lagi, tapi itu juga berfungsi dua bro. Kalau lu lagi nongkrong di sini, lu nggak bisa ngintip ke sini. Ya, dia juga nggak bisa ngintip ke situ. Menarik lah ini. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan doang, tapi ada fungsinya. Ini model ini adalah kontemporer banget. Kontemporer itu adalah model zaman sekarang atau model yang lagi tren. Nah, yang lagi tren di 2022 ini, kalau kita perhatiin dari perjalanan kita nge-review rumah, adalah permainan miring-miring seperti ini. Sekarang kalau teman-teman lagi nyari satu ide untuk bikin pagar, ini juga menarik. Jadi ini pakai besi 4x6, di sini pakai 2x4, habis itu di sini kasih perforated. Ini modelnya sekarang banget, industrial, tapi harganya nggak mahal nih. Karena kalau kita bikin perforated kayak gini, itu akan lebih murah daripada kita bikin banyak pakai hollow seperti itu. Ini menarik loh. Tapi yang gue suka apa bro? Apa? Nih doi, lihat deh. Kalau misalnya ini, ya, ditaruh di tengah, pasti jelek jadinya. Iya. Tapi karena ditaruh di pinggir kayak gini, abis itu di sini dikasih pinggir, dia dapat di sini itu kotak banget gini. Apa sih namanya? Bukan. Apa kotak apa namanya? Persegi. Persegi. Bujur sangkar. Ya kan? Dia ngambilnya itu dari sini, teman-teman. Jadi awalnya dia bikin bujur sangkar dulu di sini, baru abis itu ini ngikutin ke atas.
Jadilah bentuknya itu ngegrafis begitu. Tapi ini agak rendah nih, Mas. Apa? Makanya dia agak Makanya bagian sininya jadi rendah nih teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa juga, karena masih enak juga untuk dibuka tutup. Yuk, coba ada sayangnya di rumah. Sayangnya adalah bagian sininya nih. Ini carport ini dia cuma pakai beton doang, habis itu digaris-garis supaya kita nggak licin. Tapi ini gampang, kalau teman-teman nanti beli rumah ini ya tinggal dikasih ubin, keramik, atau dikasih batu alam. Nah teman-teman bisa lihat video-video kita untuk cari inspirasinya buat bikin carportnya. Nah kalau rumah kontemporer, tanamannya juga harus kontemporer loh. Ini teman-teman bisa lihat, ini namanya adalah ekor kuda. Ini lagi ngetren banget nih. Kalau yang ini adalah pakis Brasil teman-teman. Sedangkan kalau yang ini adalah anting putri bonsai. Kalau di bawahnya standar banget, Bang Bewok juga tahu apa namanya? rumput gajah. Rumput gajah mini. Oke. Unik ya. Jadi kalau kita sekarang mau naik ke rumahnya ini, dia agak naik sedikit. Di bagian sininya itu ada satu teras yang di bawah, sedangkan di sini ada yang naik lagi. Ini gunain conwood teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nyari conwood yang warnanya itu muda seperti ini, itu ya teman-teman bisa mulai dari ngelapis satu dulu. Jadi kalau kita pakai fiber cement seperti ini, teman-teman harus kasih cat penetrasi dulu, tunggu kering sampai benar-benar kering, itu bisa 3 jaman. Habis itu baru dikasih cat conwood dari fiber coat. Dicat sekali, dapat 1 lapis, udah seneng belum warnanya? Udah cukup muda belum gitu? Kalau masih ngerasa kurang tua, tambahin 1 lapis lagi. Masih kurang tua lagi, tambahin 1 lapis lagi. Yuk sekarang kita naik ke rumahnya. Rumahnya udah smart dan ini dia gunain smart lock dari Bardi. Ini adalah smart lock yang sama seperti yang ada di rumahnya Bang Bewok dan di rumahnya Bang Arga. Bangga ya? Kalau teman-teman beli rumah ini udah dapat 2 CCTV dari Bardi yang outdoor. Kerennya dari CCTV Bardi outdoor ini adalah dia ada antena ya teman-teman. Jadi dia ngejangkau sinyalnya lebih jauh. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, kita langsung lihat ada seperti di rumah Bang Bewok, selimut bertebaran. Nggak, ini keren sih. Gue ngerti idenya, ini keren banget sih. Jadi ini kalau misal kita masuk, ini adalah bagian dari ruang tamu yang sekarang juga berfungsi jadi ruang keluarga teman-teman. Dan emang bener banget kalau misalnya kita sekarang milih satu sofa model seperti ini, paling cocok ada selimut ya, bener gak? Jadi kita bisa nonton dengan bener-bener enak. Nonton Koreanya bisa lama. Begitu masuk itu impresinya nih bener-bener luas teman-teman. Jadi kita bisa banget untuk pakai sofa untuk 3 seater, tapi bukan 3 seater yang kecil, tapi 3 seater yang bener-bener besar. Kalau misalnya gue duduk di sini, ini tuh sebelah gue masih gede, sebelah gue masih gede. Jadi bisa dibilang kalau gue duduk di sini, sebelah gue duduk di sini, sebelah gue duduk di sini, sebelah gue duduk di situ. Ada 4 orang pun bisa, tapi mungkin kurang enak. Tapi kalau untuk 3 orang, ini udah enak banget. Dan ini gue suka banget, TV-nya udah eye level banget di sini. Bener-bener bisa nonton dengan lama banget dan nyaman banget. Karena ukuran dari rumah ini, begitu masuk itu, open space-nya berasa banget. Gede. Oke, sekarang kita bahas dari sini. Gue suka sih. Jadi ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau pengen bikin satu wall panel TV modelnya seperti ini. Jadi di sini, ini dia gunain gypsum teman-teman. Jadi ini ada satu tembok, habis itu ditempelin gypsum di sini. Habis itu dicat motifnya itu seperti semen unfinished begini. Ini manggil tukang catnya spesial teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu rumah yang ada catnya unfinished kayak gini, itu ada tukang catnya sendiri teman-teman. Mungkin bisa cari di Tokopedia atau di OLX tuh ada yang emang nyediain jasa untuk bikin cat tembok semen unfinished seperti ini. Ini tuh sebenarnya bisa menghemat biaya teman-teman daripada kita pakai HPL kayak gini dipanjangin terus sampai ke bawah. Tapi hasilnya juga tetap kelihatan keren. Kalau teman-teman nggak mau pakai kayak gini, repot karena mesti manggil-manggil orang yang ngecat segala macam, teman-teman juga bisa ganti ini jadi wallpaper. Nah di atas ini ada HPL-nya, motifnya itu ada tali airnya begini. Satu untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi. Daripada ini diterusin ke atas, yang itu akhirnya ngebuang-buang biaya, teman-teman bisa tambahin seperti ini nih. Ada satu kotak begini panjang ke sana untuk ngebikin satu bagian ini kesannya itu adalah built-in. Kalau untuk HPL di sini dia pakai warna hitam, habis itu di sini juga ada LED-nya, di bagian sini juga hitam dan di bagian bawah ini ini unik sih. Karena sebenarnya kalau kita bikin satu begini itu mestinya ada adjusternya di bawah ya.
Kenapa nih nggak pakai adjuster, Doy? Bener sama yang man. Iya, cuman ini keren ya. Jadi kesannya tuh melayang. Sebenarnya ada adjuster ya kalau dipegang di sini. Nih kalau teman-teman lihat di sini nih ada adjuster ya nih. Jadi ini bisa dicontoh juga kalau teman-teman pengen bikin satu kabinet TV seperti ini yang kesannya melayang. Kalau model bukaannya tadi tetap pakai coak-coak yang sederhana aja seperti ini. Dalamnya juga masih pakai HPL warna putih tapi udah soft closing. Gue suka banget sama ini nih, lampunya. Lampunya keren ya. Oh, kalau lampu-lampu, oh bisa gini. Lampu model kayak gini tuh sebenarnya seru karena buat orang yang bosenan kayak kita, lagi pengen turun ke sini bisa, lagi pengen naik ke sini juga bisa. Lagi pengen turun bisa naik juga bisa, bro. Gitu. Itu kalau lo suka senam kegel bisa diatur begitu. Ya kita kesini. Ini ketuaan ya omongan gue. Bapak-bapak men. Bawa bapak ya. Ya udahlah ya. Ya kan semua orang pada akhirnya akan jadi bawa bapak, bro. Jadi sebagai bawa bapak gue nasihatin teman-teman yang mau jadi bawa bapak. Rajinlah senam. Nah ini teman-teman, ini modelnya push button. Tapi gue suka ini ya, modelnya itu benar-benar pakai tali air kayak gini sesuai sama yang di bagian situ. Dan bagian sini gue suka. Ini ada dispenser. By the way, lu udah beli dispenser belum buat bini lu? Ntar mah. Hah? Masih ntar juga? Oh, bukan gitu Doy. Lu gara-gara senam kegel kemarin, nambah satu lagi. Tapi bangsa cuman dispenser lu nggak mau beli. Ngaco lu. Jadi by the way teman-teman, kita kasih selamat dulu Bang Arga, Bang Doy. Dia mau punya anak 3 teman-teman. Oh, perkasa sekali. Oke, ini teman-teman, di bagian sini gue suka ini ada tempat buat naro microwave. Dan microwave ini gue suka sih nyarang letakinnya, ini bisa lihat ya. Jadi di bagian sininya itu dia kan rata nih, ini rata nih. Tapi bagian sini tuh ada tonjolannya keluar gini, baru dimasukin. Jadi sama juga sama bangunan, kalau kita bikin satu furniture tuh ada maju mundur ya itu akan kelihatan lebih menarik. Jadi ini tuh sebenarnya lebih maju kan. Ada ini segaris, di sini ada kemunduran gini. Jadi bagus banget. Cuman ya itu dia, kalau kita milih elektronik itu juga harus dipasin. Kalau teman-teman lihat ya, ini semua kan dia pakai warna hitam sama warna kayu. Di bagian sini semua elektroniknya juga dipilih yang warna hitam. Jadi benar-benar cocok banget. Sama juga seperti bardinya tadi, smart lock-nya juga warna hitam. Dan yang gue suka di rumah ini detail. Karena udah ada door closer ya. Karena rumah ini emang mau dibikinnya kan full AC teman-teman. Makanya di sini dia juga gunainnya itu pakai kaca mati. Jadi ya paling cocok rumahnya itu udah disiapin pakai door closer sini supaya pintu selalu tertutup rapat. Cuma sayangnya ini belum pakai bardi, bro. Kalau pakai bardi ini tinggal gini doang nih. Tek, dia jalan. Gitu, otomatis. Oke, sekarang kita menuju ke sana. Ini ada satu meja makan yang emang bener-bener enak banget dipakai buat 6 orang. Kadang-kadang kan kalau di developer itu suka dipaksain biar kesannya oh ini bisa buat 6 orang. Enggak, kalau ini emang bener-bener enak banget untuk dipakai 6 orang. Ini pakai besi 5x5 holo, abis itu dikasih HPL seperti ini. Di bagian sininya, teman-teman, ini dia gunain granit sebagai top table-nya, masih ada island di sini. Dan untuk wastafelnya dia udah gunain yang undermount. Dengan ininya juga menarik nih. Seperti yang gue bilang, teman-teman, keran kalau modelnya ditaruh di meja itu dia selalu banyak banget modelnya dan keren-keren dibandingin yang ada di dinding. Nah, gue suka nih. Ini satu dapur yang unik sih menurut gue. Ini banyak di zaman dulu, cuman udah nggak keluar lagi sekarang. Padahal ini sebenarnya gunanya bagus. Lihat ya sini. Jadi ini itu ditambahin ke atas nih, supaya di atasnya ini itu ada beginian, bisa ditaruhin kayak gini-gini. Nah, ini itu ukurannya sekitar 20 cm teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya air diffuser dari Bardi kayak gini bisa pas banget nih ditaruh di sini. Dan juga bisa ditaruhin kayak gini-gini. Nah, cuman kalau kita bikin model kayak gini, jangan lupa kalau mau manis ya kayak gini nih. Granitnya itu di overlapin dikit. Nah, kalau untuk ininya, ini dia gunain masih pakai cat sayangnya. Akan lebih menarik kalau misalnya ini gunain keramik homogeneous style atau gunain granit atau ya udah nih dipanjangin aja ke atas. By the way, subway buka man.
Ini ada Johnny Walker. Pertama kali kita masuk ke satu rumah contoh. Ada isinya. Johnny Walker asli, ada isinya. Tuang Mat. Ada segelnya mah isinya. Ada segel ya bro, dia udah bayar cukai. Gila lo. Tuang Mat, pagi-pagi enak Mat. Gila kali lo. Gold label, gue sih udah gak minum. Yang minum di sini cuma ada Bang Bewok sama Bang Doi. Udah gak minum, cuma tinggal dia doang. Iya. Iya. Cuman yang mahal udah gak ada isinya. Oke. Ini cooker hood ya teman-teman. Ini pakai modelnya sederhana aja. Seakan-akan ada cerobongnya. Seakan-akan nggak? Kita cek ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini, ternyata dia nggak seakan-akan. Di sini udah ada ventilasinya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kita gunain cooker hood ini, bisa benar-benar ngebuang udara dari masakan kita yang bau ke luar langsung. Oke, di bagian sini ada satu ruang kerja. Oh menarik ya. Ruang kerjanya ini udah di set untuk istri dan suami. Gue suka mejanya itu ada permainan besinya seperti ini, stainless, seakan-akan melayang. Dan di bagian sininya masih sama, masih pakai HPL yang ada tali airnya seperti ini dan ada ambalan-ambalannya. Ambalannya dibikin melayang dan semuanya di rumah ini itu benar-benar hitam dan kayu. Di sini ada, tahu nggak siapa? Scarface bukan sih? Oke. Lu doyan juga kan? Tapi ini Supreme. Supreme tapi tulisannya. Dan yang gue suka adalah bagian atasnya ini teman-teman. Itu ditambahin HPL seperti ini. Kalau bayangin ya, kalau misalnya ini cuma flat doang naik begitu ya keren. Cuman dengan tambahan seperti ini ngebikin bener-bener keren. Kalau untuk cerminnya, dia gunain cermin biasa aja sih, bukan pakai brown mirror atau pakai apa. Tapi cukup menarik karena ya ngebikin si ruangan ini kelihatan lebih luas. Tapi akan lebih mewah lagi kalau ini pakai brown mirror dan di bagian sininya dikasih bevel. Dan di belakang ini ada, ada kamar mandinya. Seru ya, jadi kalau misalnya kita mau ngundang teman kita kerja di rumah atau gimana, dia udah ada kamar mandinya. Dia gunain keramik yang seperti ini, 5x50, ditaruhnya begini, supaya kamar mandi ini kelihatannya lebih lebar. Walaupun ini sebenarnya kalau untuk kamar mandi zaman sekarang ini cukup lebar, cuma supaya kelihatan lebih lebar lagi dia taruhnya seperti ini. Ya ini sederhana aja sih, toto yang sederhana, toto yang sederhana juga. Cuman yang gue nggak suka adalah ini nih. Keramik ini terlalu gelap kalau untuk kamar mandi menurut gue, karena ya itu iya nanti satu saat dia akan ngeluarin jamur-jamur air dan susah dibersihin. Kalau untuk kacanya ini sederhana aja sih teman-teman, cuman bener-bener lebar banget dan enak untuk ngaca satu badan. Ini juga toto sederhana aja. Dan yang gue suka semua dari handle pintunya semua hitam. Jadi di rumah ini tuh cuman ada warna ini dan hitam. Bahkan juga aluminiumnya hitam. Jadi bener-bener terkonsep gitu. Yuk kita ke belakang. Gue suka sih di depan itu kan kacanya lebar banget. Di sini juga kacanya lebar banget. Walaupun rumah ini full AC, tapi kalau untuk masalah lampu di siang hari, kita nggak perlu lagi khawatir karena ada kaca yang besar di depan dan kaca yang besar juga di sini dan juga gunain pintu kaca. Yuk kita ke belakang. Di belakang ini ada kamar asisten rumah tangga yang cukup besar dan di sini ada kamar mandinya. Nah ini menarik sih. Di sini tuh pakai kaca es teman-teman. Jadi maksudnya adalah ketika lampu ini dinyalain, benar-benar terang gitu. Karena dia di sini gunain kaca. Nah cuman ini bukan favorit gue nih. Kloset jongkok warna biru kayak gini. Ingat nggak nih tahun 80-an banget nih. Dulu nyokap gue punya kamar mandi zaman itu ya, zaman gue kecil, 90-an awal. Itu warnanya merah bro, karena zaman dulu kan gitu kan, toto merah, toto biru, marun ya kan, habis itu hijau, kayak gini-gini, biru kayak gini. Itu akhirnya diganti putih semua bro. Kenapa? Karena ketika nanti kena air, ini bakal banyak jamur kacanya, jadi jorok gitu. Padahal kita udah beli mahal. Tapi untungnya di sini cuma di kloset jongkoknya, ini gampang, murah harganya untuk diganti. Cuma sayang ya, sini nggak di fullin ke atas nih keramiknya. Yuk, sini. Ini enak sih, ini nanti bisa jadi tempat buat mesin cuci segala macam dan bahkan kamar asisten rumah tangganya aja masih disediain tempat buat nongkrong. Ini keren sih. Dan di bagian bawahnya sini untuk pembatasnya itu antara rumah dan ke sini, untuk si terasnya dia gunain
keramik motif kayu. Gue suka juga di bagian sininya teman-teman, rapi banget karena AC-nya semua diletakin di belakang dan udah ada tangga monyet di sini yang bisa digunain untuk ngecek toren ke atas. Yuk. Dan yang kerennya rumah ini udah smart teman-teman, termasuk saklar. Saklarnya dia udah gunain dari Bardi yang touchless. Kepegang juga men. Apa ya namanya? Model sekarang lah pokoknya begini gini nih. Enak gitu. Keren ya? Yuk. Tapi tuh kamar yang tadi itu sebenarnya bisa 2 gunanya bro. Bisa dipakai buat ruang kerja, ruang main, 3. Atau jadi kamar tidur kalau orang tua kita mau nginep nggak perlu naik-naik ke atas. Kamar mertua. Kamar mertua lo. Bukan. Jadi mertua lo ntar kalau kawin malah ikut lo. Ayo, naik ke atas yuk. Ini teman-teman di bagian atas ini, di bagian tangganya ini dia gunain conwood teman-teman. Dan gue suka, nah ini sebenarnya, ini gue paling suka kayak gini. Jadi kalau kita bikin plain itu, kalau menurut gue loh, itu bikin tipis kayak gini unik loh. Karena kalau misalnya kita bikin yang biasa kan standar 10 cm ya. Kalau ini dibikin cuma 5 cm nih. Jadi benar-benar cuma pas buat area pel doang ya. Jadi kena pel tuh di sini nggak kotor. Tapi tetap buat minimalis ya. Dibandingin yang tebel itu akan lebih bagus yang kayak gini. Railingnya juga unik loh. Ini railingnya. Kalau teman-teman lihat nih pakai besi behel. Pakai besi behel begini. Habis itu di sini dikasih 4x6. Yang serunya dari bagian lorong tangga ini. Ada skylightnya. Keren sih ini. Ngebikin bagian tangga ini yang biasanya selalu gelap. Walaupun ya di rumah ini tuh di sini udah ada jendelanya. Tapi dengan ditambahin skylight kayak gini, bikin ya bagian area tangga yang selalu gelap ini akan selalu kelihatan terang. Keren sih. Ini skylightnya terus loh sampai sini. Karena ini kan bagian lorong ya. Bagian lorong ini kan sebelahnya udah rumah orang gitu. Dengan ditambahin skylight begini, yang ngebikin daerah sini itu akan selalu terang, teman-teman. Begitu naik, ya seperti tadi yang habis skylightnya itu, ini tuh ada 3 kamar, teman-teman. 1, 2, dan 3. Kita mau kemana dulu? Mana dulu kita? Kamar yang kecil? Bintang Mas yang luar. Oke, di sini bro. Kita ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama. Begitu masuk ya semuanya tuh benar-benar satu tone ya, benar-benar gue suka banget di sininya tuh benar-benar pakai warna yang sama, di sini juga pakai hitam-hitam. Nah ini ada push button, di sini juga udah ada LED-nya. Di bagian atas ini juga ada yang bisa digunain untuk barang-barang yang jarang digunain. Headboardnya itu di sini ada empuk-empuknya dan ini dia gunain HPL juga dan udah ada lampu di samping tempat tidur kayak gini. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita sekarang butuh ada lampu tambahan di kiri kanan, habis itu kita butuh steker juga dan mau ada stop kontak yang bisa untuk mencet si lampu ini, matiin. Jadi caranya adalah gunain desainer interior. Misalnya di situ ada sumber listriknya 1. Mereka bisa nutupin semuanya itu pakai kayu seperti ini, kabel-kabelnya ada di dalam semua dan bikin 2 lampu seperti ini dan stop kontak. Dan bagian depannya di sini ada tempat yang bisa digunain untuk belajar. Di sini juga udah ada lacinya, gue suka banget sih model ini. 1, dia nggak kejepit. Habis itu kedua, di sini tuh warna hitam. Habis itu, dan ini kalau lo perhatiin nih, ini itu masih triplek ya nih, bisa ditempelin lagi. Jadi di sini ada serat kayunya, di sini halus, serat kayu halus, detail kecil. Tapi itu yang ngebikin rumah ini menarik. Dan nggak lupa supaya makin kelihatan tinggi ada yang gunain HPL dengan tali air vertikal ke atas. Dan ini juga sebenarnya detail yang kecil nih. Ini polanya beda. Besar, kecil, 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 besar, sedang, kecil lagi. Menarik ya, dan ini masih berulang lagi gunain cat yang motifnya semen. Yuk, kita masuk ke sini. Kamar mandinya mirip sama seperti yang tadi. Habis itu sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Wow, kamar tidur anaknya masih sama motifnya juga dengan tali air seperti ini. Masih gunain kaca seperti ini banyak. Dan ini juga sama juga teman-teman. Kalau ini uniknya adalah kiri kanan dikasih wall panel seperti ini modelnya. Jadi di tengahnya ini tuh kosong. Nanti ini mungkin akan cocok banget kalau misalnya dikasih lukisan yang bagus. Tuh gue suka bagian atasnya nih. Bagian atasnya tuh dibikin kayak gini nih. Set gitu. L. Dan ini jadi tempat buat ambalan-ambalan. Kalau buat
Bedside table-nya warna hitam dan masih ada tempat yang bisa digunain untuk belajar. Ada meja belajar nih. Cuman inilah, ini menjadi problem nih. Nyangkut. Coba kita rendahin. Oh, bisa sih. Masih bisa. Masih bisa, tapi ngepas banget nih. Jadinya pas begini handrest kita kena ke atas nih. Ini kurang tipis sedikit sih. Nah ya. Cuma ini modelnya juga gue kurang suka karena ini model yang ngejepit. Jepit. Dan ini dia pakai warna hitam dan di sini masih sekali lagi pakai HPL yang sama. Tapi yang gue suka adalah ketika lo belajar di sini, ini tuh masih ada kaca yang besar. Dan itu lihat ya, tangga monyetnya itu yang menuju ke toren yang ada di atas itu. Jadi kalau kita beli rumah ini ya udah dapet toren seperti itu tuh teman-teman. Dan yang serunya masih ada kamar mandi di dalam kamar anak ini yang modelnya sama seperti itu. Cuma ada sayangnya nih bro, terlalu besar jedanya. Yuk sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Itu kamar yang paling ditunggu-tunggu, kamar utama. Gede ya. Ini gue suka sih. Modelnya ini keren sih. Jadi ini bagian bawahnya ini kayak model melayang gitu ya teman-teman ya. Ini gede banget loh padahal nih. Ini dinaboltnya masih banyak nih. Ini bagiannya melayang gini, jadi bisa buat naruh sepatu gitu. Koper juga bisa kan? Koper juga bisa, tapi sepatu lah bro. Iya. Andaikan nih, gue sih bukan orang kayak gitu. Cuman kayak misalnya ada temen gue ya bro. Dia itu ngoleksi Jordan banyak, dari hijau, merah, biru, punya semua lah. Mungkin orang-orang kayak gitu ditaruh di sini. Lo tidur juga nyaman tuh. Iya kan? Ambil liatin ya kan? Tapi ini gue suka nih, gue suka banget. Karena ini satu ya, dia kesannya melayang. Abis itu nomor 2, di sini tuh masih ada satu space ditambahin supaya masih ada tempat begini. Desain interiornya penting nih, mikir sini. Dan yang gue suka apa tuh? Desain interiornya pinter loh. Ini kan bagian sudut nih. Karena lo suka sandung dong, tajam dong. Ini dibikin round sama dia. Keren. Dan yang gue suka ini bro, ini kalau lihat dari sana nih bro, ini dari ujung sampai sini, itu tuh grafis banget gitu dengan ada tambahan kotak hitam begini. Iya kan? Keren ya? Gue suka sih. Dan yang gue suka lagi, di sini dia ngebelok. Dan ini ngebeloknya dibikin gini nih. Jadi smooth gitu. Bagus ya? Suka sih gue nih. Dan di bagian depannya ini masih ada tempat yang bisa nanti ditaruh TV. Yang udah disediain juga stop kontaknya di sini. Cuma sayangnya belum ada ininya buat internet deh. Oke, dan di sini ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya kalau untuk yang kamar tidur utama masih ada skylight ya karena ini kan nyambung sama sana ya. Dan udah ada rain shower ya. Dan rain showernya tumben amat gue bisa pakai. Tapi masih deketan kalau lo masih deketan. Iya, ini masih enggak ini ya? enak bro. Enak nih. Udah ada rain showernya, ada toto, ini juga toto, dan ini juga udah ada gunain granit dan di bagian bawahnya seperti ini. Ini bagus sih modelnya. Jadi kalau teman-teman pengen nyari satu vanity, ini bisa dicontek untuk jadi model vanity di kamar mandi teman-teman. Nah, nih, ini uniknya gini. Kalau kita beli kitchen set kan kita pakai granit yang sama nih, ya kan? Nah, itu kadang-kadang ada suka potongannya. Sisa potongannya. Nah, sisa potongannya itu bisa kita manfaatin untuk vanity ini. Jadi, ya lumayan tuh sisa-sisa kalau dikumpulin bisa jadi satu vanity ini. Bisa diomongin tuh sama desainer interiornya. Jangan desainer interiornya sosok lupa aja. Oke. Ntar taunya granit lo ada di rumah desainer interior lo. Enggak lah, bercanda. Ternyata di bagian sini juga udah ada balkonnya. Namanya juga kamar tidur utama teman-teman. Jadi di sini udah ada balkonnya dan ini dia udah gunain kaca tempered. Nah, kalau kita mau ngeliat tempered apa enggak itu di sini ada lambangnya nih teman-teman. Dan yang gue suka bagian dari beranda ini udah dikasih got nih. Nah, ini gotnya ini dia menerus membuang ke floor drain yang ada di situ. Ini gue suka juga nih. Ini plafonnya itu dia gunain shadow line. Bagus ya, minimalis banget. Yang serunya di sini juga udah disiapin satu CCTV Bardi yang indoor nih. Nah, ini bisa belok-belok nih kiri kanan. Kenapa menarik di sini lokasinya? Karena kita bisa memantau anak kita udah pulang apa belum dari sini nih. Gila, untung gue hidup di zaman dulu bro. Kalau gue hidup di zaman sekarang, Gap banget dulu ya kalau dulu ya. semua kamar gue bisa 5 kali CCTV.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bro Leon. Cuman zaman sekarang kan masih pandemi itu belum benar-benar berakhir teman-teman. Jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau Bro Leon dia jangan pakai masker teman-teman, supaya kalau teman-teman nanti ketemu di mall bisa sapa. Ya. Kita mau nanya sama dia nih teman-teman. Bro, apa kabar? Baik sekali. Baik ya. Kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Livingstone yang ini? Sebenarnya ada 3 hal ya. Nomor 1 dari segi infrastruktur. Tidak ada tempat lain yang dengan harga segini mempunyai ROW 25 meter. Itu eksklusif sekali karena perumahan-perumahan lain yang dengan harga segitu biasanya ROW-nya 7,5 atau 8 meter. Sehingga kalau seorang parkir paralel biasanya jadi mepet. Kalau misalnya 25 meter nggak perlu khawatir, pasti lega. Terus nomor 2 dari segi lokasi. Lokasi kita ini diapit oleh 2 pintu tol, yaitu pintu tol Sawangan sama pintu tol Pamulang. Dan pintu tol Sawangan itu menuju ke Tebis Matupang lewat tol Depok Antasari, dan pintu tol Pamulang itu menuju ke arah Serpong. Ya. Dan nanti bakal jadi nih disambung dari Serpong ke arah Depok dengan Cijago 2 dan Cijago 3. Oke. Itu bakal jadi di akhir tahun ini. Juga lagi dari segi lokasi, itu sedang dibangun akses dari Starbucks menuju depan pintu kita, yaitu di Jalan Raya Mukhtar. Itu nanti pintunya dari Starbucks di Jalan Jakarta Bogor itu hanya 200 meter dari pintunya kita. Alasan yang terakhir itu adalah dari segi ukuran bangunan. Oke. Ukuran bangunan ini besar sekali. Jadi kita sudah siapkan target marketnya ya untuk second home buyer. Jadi orang-orang yang mau upgrade dan anaknya itu sudah mulai teenagers dan bakal lebih tua lagi. Makanya di sini kita sediakan 4 kamar tidur plus 4 kamar mandi. Setiap kamar itu ada kamar mandi masing-masing. Jadi privacy terjaga sampai mereka besar pun mereka mempunyai privacy masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang paling penting di acara kita nih, yaitu masalah duitnya. Iya. Jadi berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Harga kita ada 2, ada yang tipe 1,8 M, ada yang tipe 2,1 M. Yang 1,8 M itu adalah deluxe, yang 2,1 M adalah tipe premium. Berbedanya adalah hanya di luas bangunan. Yang 1,8 luas bangunan sedikit lebih kecil, yang 2,1 bangunannya yang seperti ini. Yang 1,8 itu nanti akan ada 3 plus 3, jadi 3 kamar tidur plus 3 kamar mandi. Kalau di sini kan 4 kamar tidur plus 4 kamar mandi. Kalau misalnya untuk KPR pasti bisa. Oke, thank you banget ya untuk wawancaranya. Sip. Thank you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Teman-teman lagi nyari satu ide untuk bikin Pagar. Nah teman-teman kalau lagi nyari garis-garis supaya